Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 bulan November ini merupakan momentum bagi kita seluruh rakyat Indonesia untuk kembali mengenang dan memperingati jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mati demi membela tanah air dan memerdekakan bangsa negara kita, Republik Indonesia yang tercinta ini. Bukan saja hanya untuk para pahlawan nasional kita saja, tapi juga untuk para pahlawan-pahlawan kita lainnya di luar sana yang tidak terlihat, yang selama ini telah mempertaruhkan nyawa dalam pekerjaannya untuk memberikan kita pelayanan yang terbaik demi kelangsungan hidup kita. Dan juga kepada orang-orang terdekat kita seperti orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, dan siapapun itu yang telah begitu banyak berjasa dalam kehidupan kita, terutama kepada pahlawan sejati kita yang telah mengorbankan nyawanya demi dosa-dosa kita umat manusia dan menyelamatkan kita dari maut kekal. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus, pahlawan gagah perkasa yang telah berhasil mengalahkan musuh, menghancurkan maut, mengubah kutuk menjadi berkat, dan memberikan kita semua masa depan yang penuh dengan harapan, kepastian, serta damai sejahtera yang melimpah. Amin, haleluya. Dan kita harus bisa melanjutkan semangat juang serta nilai-nilai keteladanan hidup mereka yang mulia. Kita harus bisa menjadi warga negara, anggota keluarga, murid, teman, pekerja, pelayan Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang baik, bersahaja, berbakti, berdedikasi, berguna, dan pahlawan seperti Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga. Bukan sebagai duri dalam daging atau pengkhianat, agar perjuangan pahlawan-pahlawan kita itu tidak sia-sia. Pahlawan adalah pejuang gagah berani yang menonjol karena keberanian serta pengorbanannya dalam menolong sesama dan membela kebenaran. Pahlawan itu berjiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, yang bersedia mengorbankan segala-galanya, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa untuk keselamatan, kemerdekaan, kejayaan, kemakmuran, dan persatuan bangsa negaranya, karena cintanya yang amat besar akan tanah airnya. Bukan hanya kepada tanah airnya saja, tapi juga kepada siapapun itu yang dianggap lemah, dan kepada apapun itu yang sedang ia kerjakan atau usahakan. Jadi pahlawan tidak berjuang untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan dan kebaikan semuanya, untuk orang banyak dan banyak hal. Dan itu dia lakukan dengan pantang mundur, serta kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab penuh. Itulah sifat-sifat atau ciri-ciri seorang pahlawan yang harus kita teladani. Tapi ternyata kata firman Tuhan, ada satu sifat yang melebihi seorang pahlawan. Apakah itu? Sabar. Ya, sabar. Seseorang yang dapat menguasai dirinya sehingga bisa bersabar, firman Tuhan katakan seperti melebihi orang yang merebut kota, yang terdapat dalam Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sesimpel itu, tapi nyatanya hampir tidak ada satupun manusia yang dapat mampu melakukannya. Hampir berarti masih ada, tapi sangat sedikit. Karena bersabar memang adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Buktinya, dunia ini jauh lebih banyak kacaunya daripada damainya, karena dipenuhi oleh orang-orang yang tidak sabaran. Contohnya adalah tindak kriminal yang terjadi di mana-mana karena orang-orang banyak yang tidak sabar untuk ingin cepat kaya, dan orang-orang tidak sabar dalam menahan amarahnya, sehingga terjadi kekerasan, pembunuhan, dan peperangan di sana-sini. Jadi tidak berlebihan rasanya kalau firman Tuhan menyebutkan bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi, sebelum menjadi pahlawan untuk orang lain, jadilah pahlawan untuk diri kita sendiri dulu. Dari hal yang kecil, yaitu bersabar dan menguasai emosi, pikiran, hati, bahkan kekudusan dan iman kita kepada Tuhan, agar tidak mudah tergoda oleh kesesatan-kesesatan duniawi dan tidak mudah goyah oleh masalah-masalah dunia yang semakin hari semakin memburuk dan semakin mengintimidasi kita. Nanti Tuhan yang akan mampukan dan buat kita berani, asal kita berserah dan percaya penuh kepada Tuhan. Seperti Gideon dalam kitab Hakim-Hakim, yang awalnya adalah seorang penakut bahkan penyembah berhala, tapi tetap dipilih dan dipakai Allah menjadi alat Allah untuk memimpin orang Israel melawan Midian, dan bisa menjadi pahlawan yang memenangkan perang bagi Israel, walau hanya dengan 300 prajurit pilihan Tuhan saja. Musa yang tidak fasih lidah pun juga Tuhan kirimkan Harun kakaknya untuk memperlengkapi dia menjadi juru bicara baginya dalam menjadi pahlawan bersejarah
bagi bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju pada tanah perjanjian Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi Israel. Jadi siapapun bisa menjadi pahlawan, pahlawan imannya Tuhan. Asalkan bisa menguasai diri dan bersabar, tunggu waktu Tuhan yang tepat. Tuhan mau kita menjadi orang yang sabar karena sabar adalah salah satu komponen dari buah roh yang seharusnya dihasilkan oleh kita sebagai pengikut Kristus. Begitupun juga dengan penguasaan diri. Nah, selain itu kenapa kita harus hidup dalam kesabaran? Karena kata firman Tuhan, kesabaran dapat mencegah kesalahan-kesalahan besar terjadi, dapat membuat seseorang dipuji karena kemurah hatiannya yang mampu memaafkan pelanggaran, dan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Panjang sabar itu bijaksana, tidak bodoh karena lekas naik darah, dan sabar itu adalah kasih. Akibat kesabaran Tuhan Yesus, kita bisa ditebus olehnya dengan nyawanya dan masih bisa ada sampai detik ini karena kasih setianya yang begitu besar kepada kita. Meskipun dosa-dosa kita sudah terlalu banyak dan pelanggaran kita seringkali melampaui batas, tapi kesempatan demi kesempatan berharga masih Tuhan anugerahkan bagi kita sampai detik ini untuk bertobat. Bahkan kesempatan untuk menjadi seorang pahlawan iman yang tidak takut melakukan kebenaran firman Tuhan dan tidak kalah oleh keadaan dunia. Jadi saudara-saudara, hanya karena kesabaran Tuhan Yesus sajalah maka kita bisa menjadi seorang pahlawan, bahkan lebih daripada pemenang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan. Kami bisa ada sampai detik ini, itu semuanya karena kasih kemurahan-Mu saja. Kami Tuhan bisa menghadapi segala persoalan dunia dan memenangi segala masalah di dunia ini Tuhan. Itu semuanya karena kemampuan daripada-Mu Tuhan. Besertalah terus dengan kami Tuhan, jadikan kami sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan Tuhan, kami yakin Tuhan, Indonesia juga akan Tuhan buat Tuhan sebagai pemenang Tuhan dalam menghadapi setiap krisis, inflasi apapun itu saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan, pelindunganmu, dan anugerahmu, kasih setiamu sampai detik ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.